Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tutun Imam Turmudi. Saya dan kedua teman saya akan menyampaikan materi tentang reaksi Diels dan Alder. Reaksi Diels dan Alder ini ditemukan pada tahun 1950 oleh penemunya, yaitu Diels dan Kurt Alder. Ya, mereka juga diberi hadiah Nobel untuk penemuan reaksi ini. Reaksi Diels dan Alder itu ialah salah satu reaksi perisiklik. Ya, reaksi perisiklik. Reaksi Diels-Alder ini ialah reaksi adisi 1,4 yang mana nanti dari hasil tersebut akan menghasilkan senyawa sikloheksena. Ya. Biasanya reaksi Diels-Alder ini ialah suatu diena dipanaskan dengan suatu senyawa tak jenuh, bisa dikatakan dienofil. Ya, dienofili, pecinta diena. Ya, jadi suka diena. Nah, ini akan menghasilkan senyawa suatu produk yang mengandung cincin 6 anggota. Ya, cincin 6 anggota itu tadi sikloheksena. Oke. Reaksi Diels-Alders ini akan berjalan jika diena yang terlibat dalam reaksi tersebut diena yang terlibat dalam reaksi tersebut adalah diena yang terkonjugasi, dan diena yang terkonjugasi tersebut berada dalam bentuk konformasi S-cis. Jika tidak dalam bentuk konformasi S-cis, maka reaksi tidak dapat berlangsung. Akan tetapi, jika diena tersebut dalam bentuk S-trans, itu masih bisa dilakukan reaksi juga dengan bantuan pemanasan. Nah, reaksi Diels-Alders ini melibatkan pemutusan ikatan pi di diena dan ikatan pi di dienofil. Nah, ikatan ini juga akan membentuk rantai siklik, dan akhir dari produknya ialah sikloheksena. Ya, mungkin seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada rumusan dan garis konformasi. Reaksi Diels-Alder mengubah senyawa rantai terbuka menjadi senyawa siklik. Maka penggunaan rumus garis singkat membantu untuk menyatakan rantai terbuka dalam reaksi ini. Dan di sini ada contoh penggunaan rumus garis Diels-Alder. Bila fungsi diena merupakan bagian dari suatu senyawa siklik, maka struktur S-cis dan S-trans menyatakan senyawa yang berlainan. Pengubahan satu dan yang lain tak dapat terjadi tanpa mematahkan ikatan-ikatan. Oke, selanjutnya ada contoh reaksi Diels-Alder di mana ada diena dan dienofil. Komponen diena dari reaksi Diels-Alder dapat berupa rantai terbuka atau siklik dan dapat menampung berbagai jenis substituen. Namun dapat berada dalam konformasi S-cis karena ini adalah satu-satunya konformer yang bisa ikut dalam reaksi. Meskipun buta diena biasanya lebih menyukai konformasi S-trans untuk kebanyakan kasus, penghalang untuk rotasinya kecil. Salah satunya diena yang reaktif adalah 1-metoksi 3-trimetil sitoksi 1,3 buta diena atau dikenal sebagai diena Daniszewski.
DNA ini memiliki kegunaan sintesis tertentu sebagai alat untuk memperbaiki sistem sikloheksanon alfa beta jenuh dengan menghilangkan substituen 1-metoksi setelah diproteksi enol stilyl ether. Derivat sintesis yang berguna lainnya dari DNA Danishevsky termasuk 1,3-alkoksi 1,3-metilsiloksi 1,3-butadiena dan 1,dialklamino 3,3-metilsiloksi 1,3-butadiena. Reaktivitas yang meningkat dari DNA tersebut dan DNA serupa ini adalah hasil dari kontribusi sinergis dari gugus pendonor pada C1 dan C3. Terus selanjutnya dalam dinofil, dalam reaksi permintaan normal Diel-Eder, dinofil memiliki gugus penarik elektron dalam konjugasi dengan alkena. Dalam skenario permintaan inverse, dinofil dikonjugasikan dengan gugus pendonor elektron. Dinofil dapat dipilih untuk mengandung fungsi Manofeng. Dinofil mengalami reaksi Diel-Eder dengan DNA yang memperkenalkan fungsionalitas semacam itu pada molekul produk. Serangkaian reaksi kemudian diikuti dengan mengubah fungsionalitas menjadi gugus yang diinginkan. Produk akhir tidak dapat dilakukan dalam satu langkah DA karena ekuivalen dinofil sama tidak reaktif atau tidak dapat diakses. Contoh dari pendekatan tersebut adalah penggunaan alpha-kloroakrylonitril. Bila direaksikan dengan DNA, dinofil ini akan memperkenalkan fungsional kloronitril pada molekul produk. Ini adalah fungsi Manofeng yang kemudian dapat dihidrolisis untuk membentuk keton. Dinofil kloroakrylonitril setara dengan dinofil ketena yang akan menghasilkan produk yang sama dalam satu langkah DA. Masalahnya adalah bahwa ketena itu sendiri tidak dapat digunakan dalam reaksi Diel-Eder karena bereaksi dengan DNA dengan cara yang tidak diinginkan oleh sikloadisi, dan oleh karena itu fungsi Manofeng harus digunakan. Fungsi lainnya adalah substituen fosfonium yang menghasilkan ikatan rangkap eksosiklik setelah reaksi oitik. Berbagai fungsional sulfoksida dan sulfonil keduanya setara dengan asetilena dan gugus nitro setara dengan ketena.